Perkenalkan, saya Murni Yolinur dengan nomor induk siswa 85666007, kelas 139, dengan dosen pengampu Ibu Susilawati Harahap, SPD MSI, dengan mata kuliah Praktikum IPA di Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan atau turun lapangan langsung mengenai Praktikum 1 Modul 2 tentang ekosistem. Sebelum kita turun lapangan atau pergi ke alam sekitar kita harus mengikuti langkah-langkahnya agar kita terarah. Yang pertama, tentukan ekosistem darat alami di sekitar tempat tinggal yang akan kita amati komponen-komponennya. Yang kedua, setelah Anda temukan tempatnya, kemudian amati komponen-komponen abiotiknya. Untuk mengetahui suhu udara, gunakan barometer. Yang keempat, catat semua data pada tabel 2.1 dalam lembar kerja di belakang modul. Kemudian yang kelima, perhatikan komponen biotiknya. Catatlah semua makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut. Dan yang keenam, mulailah mencatat jenis tumbuhan sebagai produsen yang ada. 7. Catat semua jenis hewan sebagai konsumen yang Anda temui di ekosistem tersebut. Dan nomor 8, semua data dicatat pada tabel 2.2 dalam lembar kerja di belakang modul. Yang ke-9, sebagai pembanding, tentukan suatu ekosistem darat buatan yang ada di sekitar tempat tinggal atau sekolah tempat mengajar. Kemudian yang ke-10, lakukan semua kegiatan dari nomor 2 sampai dengan nomor 8 seperti di atas. Kemudian ke-11, kemudian semua data dicatat pada tabel 2.3 dan tabel 2.4 dalam lembar kerja di belakang modul. Dan yang terakhir, buat kesimpulan umum tentang perbedaan pada kedua tipe ekosistem tersebut. Setelah kita mengetahui langkah kerjanya, selanjutnya kita bahas sedikit tentang ekosistem. Sebelum turun lapangan, kita harus tahu dong apa itu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari interaksi antara makhluk hidup. Interaksi ini berupa biotik dan lingkungan fisiknya abiotik dalam suatu area tertentu. Nah, dalam ekosistem, berbagai komponen saling berhubungan dan berinteraksi, menciptakan keseimbangan yang mendukung kehidupan. Selanjutnya, komponen ekosistem. Komponen ekosistem ini terbagi menjadi 2. Ada apa saja sih? Nah, komponen ekosistem ini ada yang pertama komponen biotik, kemudian ada komponen abiotik. Apa sih bedanya? Nah, bedanya itu komponen biotik mencakup pada produsen, konsumen, pengurai atau dekomposter. Sedangkan komponen abiotik ini unsur-unsur fisik dan kimia lingkungan yang tidak hidup seperti air, udara, tanah, cahaya matahari, suhu, kelembapan, dan mineral. Selanjutnya, jenis-jenis ekosistem. Nah, jenis ekosistem ini terbagi menjadi 2. Apa saja sih? Nah, iya, jenis ekosistem itu yang pertama alami, yang kedua itu buatan. Terus, ekosistem alami ini terdiri dari ekosistem darat dan ekosistem air. Nah, ekosistem darat ini ada hutan, padang rumput, gurun, dan tundra. Sedangkan ekosistem air terdiri dari sungai, danau, laut, dan rawa. Nah, ekosistem buatan dibuat atau diubah oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya ada sawah, perkebunan, kolam ikan, dan taman kota. Kita
kita menemukan sungai. Di lingkungan sekitar kita terdapat sungai. Nah, keadaan di sungai ini air sangat cukup, kemudian tanah subur, kemudian ada angin semiliar, suhu berada pada 20 derajat Celcius, dan cahaya cukup. Berarti ini termasuk pada komponen apa? Ya, ini komponen abiotik ekosistem darat alami. Mari kita bahas mengenai air. Ketersediaan dan kualitas air di tanah memengaruhi tipe vegetasi dan fauna yang bisa hidup di suatu ekosistem darat. Kemudian tanah, nutrisi dalam tanah memengaruhi jenis tumbuhan yang dapat hidup. Angin membantu penyebaran biji, serbuk sari, dan spora. Ia juga memengaruhi suhu dan kelembapan di suatu ekosistem. Suhu memengaruhi metabolisme organisme dan menentukan jenis flora dan fauna yang bisa bertahan hidup di suatu lingkungan. Cahaya ini cahaya matahari ya, diperlukan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, kelima ini saling berinteraksi atau saling berterkaitan. Komponen biotik ekosistem darat alami, di mana di dalam video ini terdapat atau yang kita temukan pohon kelapa. Nah, pohon kelapa ini merupakan sebagai produsen, di mana pohon kelapa ini menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain serta menyediakan habitat dan makanan. Jenis hewannya semut. Nah, semut ini dapat menjadi konsumen yang memakan sisa tumbuhan atau hewan lainnya. Kemudian sebagai pengurainya itu bakteri. Bakteri berperan penting dalam memecah sisa-sisa organik, di mana mengembalikan nutrisi ke dalam tanah agar bisa digunakan kembali oleh tumbuhan. Selanjutnya, komponen biotik ekosistem darat alami pada pohon pisang. Kita menemukan pohon pisang, di mana pohon pisang ini berfungsi sebagai produsen yang menyediakan makanan, buah, dan daun, serta tempat berlindung bagi berbagai organisme. Kemudian jenis hewan yang bisa ada di pohon pisang ini, burung. Nah, burung ini merupakan konsumen yang bisa menjadi herbivora, memakan biji atau buah, karnivora memakan serangga atau omnivora. Nah, sebagai pengurainya yaitu rayap, di mana rayap adalah pengurai yang memakan kayu atau bahan organik lainnya, membantu menguraikan materi mati dan mengembalikan nutrisi ke dalam tanah, yaitu tadi burung yang sudah dijelaskan tadi. Ditemukan rumput, di mana pada ekosistem darat alami biotik ini rumput, ayam, dan cacing sebagai pengurai. Hubungan ketiganya ini, rumput sebagai produsen menyediakan energi dan makanan bagi ayam dan berfungsi sebagai tempat hidup bagi cacing, sedangkan ayam mendapat memakan cacing atau tumbuhan seperti rumput sebagai sumber makanan, sementara cacing berperan dalam menjaga kesuburan tanah tempat tumbuh rumput. Selanjutnya, komponen abiotik ekosistem darat buatan, di mana kita menemukan di sekitar kita adalah sawah. Nah, sawah ini produsen dalam ekosistem sawah. Tanaman padi adalah produsen utama. Nah, tanaman padi ini merupakan produsen yang menjadi sumber energi utama dalam rantai makanan sawah. Nah, di mana pada sawah ini suhunya adalah 20 derajat Celcius dan cahaya matahari cukup, angin semiliar, dan tanah subur. Tanah pada sawah ini sangat subur, kemudian air sangat cukup.
Kemudian terdapat konsumen dalam sawah mencakup berbagai jenis hewan yang memakan padi atau organisme lain, seperti herbivora, contohnya termasuk keong emas, belalang yang memakan tanaman padi tersebut. Kemudian karnivora, predator alami seperti burung pipit yang memakan serangga di sekitar padi. Ada omnivora. Omnivora ini tikus sawah yang memakan padi serta serangga kecil. Kemudian pengurai membantu menjaga kesuburan tanah di sawah. Nah, bakteri dan jamur, mereka ini menguraikan sisa-sisa tanaman dan organisme lain yang mati. Sedangkan cacing tanah membantu mengemburkan tanah serta menguraikan bahan organik. Selanjutnya, komponen biotik ekosistem darat buatan, di mana jenis hewannya ditemukan burung. Nah, pohon pisang itu sendiri berperan sebagai produsen yang menyediakan makanan serta tempat berlindung bagi berbagai organisme. Sedangkan burung tadi merupakan konsumen yang bisa menjadi karnivora, memakan biji atau buah. Nah, karnivora memakan serangga atau omnivora. Selanjutnya, pengurainya rayap. Nah, rayap adalah pengurai yang memakan kayu atau bahan organik lainnya, membantu menguraikan materi mati dan mengembalikan nutrisi ke dalam tanah. Kemudian ditemukan pohon kelapa. Nah, pohon kelapa itu sendiri adalah produsen yang menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Pohon ini menyediakan sumber energi dan nutrisi bagi organisme. Nah, jenis yang memakai produsen ini manusia. Manusia memanfaatkan pohon kelapa untuk berbagai keperluan, mulai dari makanan, pemakan kelapa, bahan bangunan, batangnya hingga serbuk kelapa. Nah, sebagai pengurainya cacing tanah. Cacing tanah membantu mengemburkan tanah di sekitar pohon kelapa dan juga menguraikan sisa-sisa organik. Selanjutnya rumput. Nah, rumput ini jenis hewannya ayam dan pengurainya cacing. Mana ekosistem buatan pada rumput ini menyediakan makanan bagi ayam dan berfungsi sebagai habitat untuk cacing, di mana ayam bisa memakan cacing sebagai sumber protein, sementara cacing membantu menjaga kesuburan tanah yang mendukung pertumbuhan dari rumput. Untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat tabel yang telah disediakan. Dapat disimpulkan, ekosistem darat alami dan buatan memiliki komponen abiotik yang sama. Ada air, tanah, dan udaranya. Hanya berbeda pada komponen biotiknya. Ekosistem darat alami tidak dikendalikan jumlah populasinya, atau biasa dikatakan penyusun ekosistem darat alami lebih lengkap dibandingkan dengan ekosistem darat buatan.